Halo Mama ya. Halo Mas. Halo Mama ya. Maaf ya ini kita datangnya sore-sore. Jadi seharian ini kita udah coba investigasi sendiri. Kita udah datang ke Mbak Titin. Mbak Titin? Iya. Maksudnya adik ibu saya? Iya. Iya benar. Kita juga Tante ngikutin. Titin? Iya, Tante Titin, Mbak. Ya. Kita juga ngikutin Ibu Mbak juga tadi. Dia sempat. Kok kalian tahu sih bisa ketemu sama Tante Titin? Ya, dan tadi kita juga sempat ngikutin sampai ke makam juga. Gini aja deh, kita udah punya bukti, gambar, audio juga. Mbak mending lihat Mbak, sendiri. mending lihat deh. aja. Sambil duduk aja kali ya, Mbak. Mbak duduk aja dulu. Jadi ini saya sebenarnya ikutin Mbak Titin, ikutin Tante Titin waktu diangkot. Mana ini Mbak? Nah ini nih. Ini kan Tante Titin? Iya benar, itu tante aku. Iya, Adik Mbak. mama aku. Mbak, lihat deh. Jadi saya sempat ngobrol gitu sama Tante Titin kan. Iya. Dia awalnya emang nggak mau ngobrol sama saya, malah saya dimarah-marahin diangkot. Tapi akhirnya ternyata Tante Titin cerita tentang permasalahan dulu keluarga Tante Titin dan juga ibunya Mbak. Dan di sini juga dia cerita alasan kenapa sekarang ibunya Mbak punya, maksudnya minjem uang ke orang-orang. Maksudnya memang benar ibu saya tuh memang rentenir. Nah ini kan cuma sekedar bukti Mbak. Jadi kita cuma masih bisa berasumsi doang. Belum bisa meyakinkan kalau Ibu Mbak itu seorang rentenir. Ya tapi kalau misalnya dengar cerita dari Tante Titin waktu aku diangkot ya Mbak. Mbak Titin sih bilang kalau sebenarnya mereka kayak gini tuh untuk balas dendam. Mereka kecewa sama kehidupannya di sebelumnya waktu mereka keluarganya katanya susah ya Mbak. Dulunya. Iya. Jadi Tante Titin udah cerita semua. Udah. Nanti banyak sih Mbak, harus lihat banyak di sini. Kalau lihat gimana ya? Dan saya juga ngikutin Ibu Mbak. Itu Ibu Mbak tuh datang ke makam. Aduh gimana Ibu nggak enak ngomongnya, gini aja deh, mending ditunjukin. Bang Woki sini deh, kasih gambar yang kita ikutin di Itu makam gimana? Coba dilihatin. Oke, jadi ada yang aneh Mbak di sini. Jadi Ibu Mbak itu tuh datang ke sebuah makam, kita nggak tahu itu makam siapa. Ini gambarnya nih. Ya. Iya kan? Oh iya. Tahu nggak itu makan siapa? Nggak tahu nggak itu makam siapa? Itu makam kakek saya. Yang aneh tuh, yang aneh Ibu Mbak tuh ketawa-ketawa di situ. Nih kan lihat nih, nih dia air mawar itu bukannya disiram di makamnya, tapi malah buat cuci muka. Itu yang aneh, kita jadi berasumsi negatif kita ngeliat ini. Ini lo disiram ini ya? Tanah? Iya, Yang ketahuan kan? bener nih, Itu ketahuan. nih. Jadi sebelumnya kayak dia kayak ngelakuin ritual, ngelakuin ritual gitu. Ritual gimana sih Mas? Ya, saya sih nggak bisa kasih penjelasan ya Mbak. Ritualnya ya kayak apa ya, melakukan mistis atau mungkin pesugihan. Kita nggak tahu. Soalnya Gak kalau mungkin Mas. orang Mungkin ibu normal, saya seperti itu. iya maksudnya kalau orang normal datang ke makam berdoa itu tuh nggak pakai ketawa-ketawa, nggak pakai nyebar bunga yang disebar-sebar ke sana ke sini, nggak buat cuci muka juga air mawarnya. Kalau Mbak emang nggak tahu, Ibu Mbak tuh pernah melakukan hal-hal yang mungkin mistis atau Gak tahu. Ibu saya itu cuma baik-baik aja. Mungkin ya kalau disambungin cerita dari Tante Titin ya, itu mungkin salah satu cara dia buat maksudnya merubah kehidupannya dia dan keluarga. Makanya kenapa Tante Titin malah nutupin ya? Ibu saya ngomong seperti itu kan dosa. Itu kan dosa besar Mas. Mbak, ya udah gini aja deh Mbak. Ini kan udah waktunya azan maghrib. Mending kita sholat dulu aja ya Mbak ya. Biar Mbak juga tenangin diri dulu. Ya Mbak? Nanti kita pikirin strategi lagi.
kita habis sholat, Mbak udah tenang kan? Jadi nanti kalau misalkan Mbak ngobrol sama ibu Mbak, itu Mbak harus lebih tenang ya Mbak ya. Jangan kepancing emosi. Iya. Gimana pun juga kan dia ibu Mbak kan. Ayo! Ayo! Bapak cari kamu kemana aja? Ayo! Pak, tenang Pak, dulu deh, Pak, tenang dulu, Pak. Apa? Bapak tuh bantu Maya. Dan ibu tuh sadar, dan ibu tuh bertobat, Pak. Apa yang mesti kamu jelaskan lagi? Pak, ibu tuh minjemin uang ke sana kemari. Ibu tuh jadi rentenir, Pak. Maya, kamu itu dibesarkan dari ibu kamu tuh nyari uang seperti itu. Kamu siapa? Kamu saya ikut campur. Bukan gitu, Pak. Gak usah campur Ya, kamu. bukan kita Kita ikut jangan campur. urusan sama anak Pak, saya. sama perempuan anak sendiri nih, Pak. Gak usah ikut campur kamu. Bukan ikut campur. Kamu siapa? Nggak, di sini kita berpihak sebagai melihat warga, Pak. Warga kan banyak yang kasihan, pinjam uang tapi malah digunain. Bapak gimana sih? Gak bisa begitu. Nggak, Bapak nggak malu sebagai orang tua di sini yang ditokohkan warga, malah punya saudara kayak begitu? Saya ini lebih tahu urusan kamu tuh orang luar, nggak tahu apa-apa. Pak, itu tuh haram, Pak. Itu tuh uang haram, biar Bapak tahu. Lagian kamu juga masih berteman sama orang ini. Mereka tuh bantu Maya. Maya ingin, Pak. Ibu tuh bertobat, Pak. Iya, nanti kamu bicara. Jangan menyakiti orang terus. Gak usah kamu pergi ke rumah sini. Ini ada di jalanan. Ayo pulang. Saya cuma mau bantu Maya. Kamu pulang. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu ada urusan. Nggak begitu, Pak. Kamu ada Ada urusan. orang kasih Bapak. Gimana sih, Ayo, Pak. Itu ada apa, Pak, di rumah kita, Pak? Ayo, Pak. Pak. Ayo, Pak. Bapak, Ibu tenang dulu. Jangan main hakim sendiri. Tenang dulu, jangan kayak begini. Ini mending kalau ada masalah kayak begini diomongin sama Pak RT. Aduh. Ya Allah. Kok dia pada apaan ini? Bu, tenang dulu, sabar, Bu, sabar. Kabar saya. Bu, Ibu paling terima kasih sama saya. Kalian tuh bisa apa? Kalian bisa saya bantu. Bapak Ibu tenang, jangan kayak begini, Bu. Mending gini aja, ini daripada ribut begini, panggil Pak RT aja diomongin baik-baik, jangan kayak begini. Kalian boleh marah sama saya. Kalian boleh laki-laki saya. Tapi jangan anak saya. Jangan suami saya. Yang itu semua karena perbuatan kamu. Salah kamu sekarang tanggung sendiri kan? Perbuatan salah saya apa? Kamu sudah merugikan warga sini. Kamu gencat dengan bunga-bunga besar kamu itu. Sampai warga kan bisa bayar. Merugikan apa? Kalian semua saya bantu. Kalian semua pakai uang saya. Masih nggak mau sadar? Dasar! Kita jangan main hakim sendiri. Saya Pak RT di sini ya. Ada apa ini coba jelasin sama saya? Bapak nggak tahu, jangan belakang nggak tahu Pak, bahwa dia Saya ini memang minta tidak darah tahu. Pak. Kamu di sini ada rentenir ya. Kan kita bisa bicarakan baik-baik. Tenang dulu dong, bukan begitu.
Kalian semua tidak menghargai saya ya. Alah, udah sekarang mau jemput tuh. Ibu tenang dulu dong, jangan kayak begini caranya Bu ya. Dia baik-baik. RT ini gimana warganya Pak RT? Pak ini bisa nih. Ya Allah, Bu, ibu ini bisa tenang nggak sih Bu? Bu, ibu ini, ya Pak RT tolong. Jangan itu udah serantan. Mana akuin kesalahannya? Aku perbuatan ibu. Maya malu, Bu. Bentar lagi Maya akan menikah, Bu. Malu. Maafin ibu Maya. Saya salah. Sekarang aja belum bilang salah loh. Mana aja? Tahu salah. Kalian kan nggak tahu kan bagaimana saya, penderitaan saya. Sampai sekarang aja saya jadi begini. Kalian semua nggak tahu. Saya juga dulu diinjek-injek sama rentenir. Jangan kita dong. Kalian juga nggak tahu kalau saya ini korban rentenir. Ya sekarang ibu jadi kayak gitu. Ya Bu, sadar. Maafin Ibu Maya. Ibu minta maaf atas nama ibu saya. Saya meminta maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf, tolong dimaafkan istri saya ini ya. Jangan sampai istri saya sampai kesalahan terus ya. Ya, saya minta maaf. Maaf, saya minta maaf sama kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu udah dong. Di sini kan udah ada Pak RT. Pak RT kan lebih wajib buat ngatur urusan keluarga masyarakatnya kan. Jadi udah jangan main hakim sendiri tolong. Ini nggak puas kalian udah pecah-pecahin apa, lempar-lempar rumahnya. Udah dong Pak Bu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu tenang semua ya. Yang penting kan sekarang ibu ini udah minta maaf sama kalian semua. Sekarang udah mengakui kesalahannya. Kalau ada apa-apa dibicarain dong sama Pak RT, jangan main hakim sendiri. Biar dia sadar. Udah Bu. Istri saya dulu sadar. Tolong dimaafkan. Kalau Pak RT nggak mau, saya panggil ke polisi. Kalau nggak mau, Pak RT nggak tanggung jawab. Oh, jangan Bu. Saya janji Bu. Setelah ini saya nggak akan pernah lagi. Katanya nolong warga, malah nyusahin warga. Kenapa? Pergi dari sini. Udah tenang Bu, udah Bu. Maaf ya, orang ini kan sudah mengakui kesalahannya. Sekarang kita bubar semua, bubar Bu ya. Pak RT berani jamin, Pak RT. Berani jamin ini. Bisa saya yang jamin, udah sama saya sekarang Ibu ya. Kita bubar. Ya, bubar. Ibu, udah sadar ya Bu ya. Jangan seperti ini lagi ya Bu ya. Pak, tolong nasihatin istrinya ya. Ya, nanti saya nasihatkan. Iya. Maaf ya Pak, saya mau pulang Pak ya. Terima kasih banyak Pak RT ya. Ya, assalamualaikum. Mulai detik ini, Ibu sadar Bu, jangan nyakiti orang terus. Itu nggak baik. Bertobatlah Bu. Saya maafin Ibu. Ibu menyesal. Maafin Pak. Iya. Udah, semuanya kita ambil hikmahnya aja ya. Salahnya saya maafin.
Seburuk apapun pengalaman kita, sepahit apapun hidup yang kita jalani sebelumnya, bukan berarti itu bisa jadi alasan seseorang untuk mencari nafkah dengan cara yang merugikan orang lain. Apalagi menjadikan masa lalu sebagai cara balas dendam. Itu sangat tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang dari sini maupun di rumah. Kalau yang namanya dendam dan keinginan untuk balas dendam itu dosa. Dan semoga aja Ibu Jadimah bisa sadar dan memperbaiki hubungannya dengan warga di sini. Ya, terutama untuk Mbak Maya, semoga calon suaminya dan calon mertuanya akhirnya mengerti dengan posisinya sekarang. Insya Allah kita doakan yang terbaik buat mereka. Kalau begitu saya Mario Briggs. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.